Healing Friends, welcome to Healing Buddies Podcast. Saya Tania, saya Naura, dan saya Bimbi. Di sini kita akan bersama-sama belajar dan sharing pengalaman mengenai healing journey. Semoga melalui podcast ini kita, your healing friends, bisa menemani teman-teman yang juga sedang menjalani healing journey supaya kamu gak ngerasa sendirian. Halo, jawab dong. Hai, gitu ya. Halo, welcome ke episode ke-6. Gila, gak kerasa ya udah episode 6 guys. Terasa sih. Oke, tema di episode 6 ini adalah compassion. Asik. Compassion ya. Compassion. Salah lagi gue ngomong. Compassion and self-love. Ini jadi satu banget karena ini relate banget gitu ya, berhubungan banget. Yep. Sebelum masuk materi ini, 2 episode ke depan itu akan ada korelasinya, yaitu compassion, forgiveness, dan surrender. Karena ini adalah trilogi ya, dibilangnya trilogi atau 3 pilar yang kalau guru besar kita, asik, Ibu Pisi. Kapisi Biu. Bahas itu dinamakan adalah trilogi gitu. Yeah. Nah, walaupun ini udah dibahas dan udah banyak digaungkan gitu ya. Kenapa kita harus bahas lagi gitu kan? Kenapa emangnya? Karena supaya kamu nggak merasa sendirian. Karena topik ini sepenting itu ya, itu topik trilogi ini, dan kita bisa ngerasain kalau kita udah menjalani gitu. Kalau ya namanya juga materi ya, sekedar materi aja, semua juga kayak gitu. Tapi ini bener-bener 3 pilar ini tuh bener-bener harus dirasain sendiri gitu ya. Oh ini maksudnya, jadi baru kita harus paham. dialami. Iya, baru kita paham. Oh ini maksudnya gitu. Nah kita pertama bahas dulu yang compassion ya. Jadi apa sih compassion itu? Gitu. Bener, pertanyaan gue simple tapi jawabannya panjang kayaknya. Iya. Boleh ya Nau dibahas ya, apa itu compassion? Oke, kita masuk ke compassion. Compassion itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh sebenarnya welas asli. Jadi mau cerita sedikit, sebenarnya podcast kita tadinya mau pakai bahasa Inggris. Karena gimana Kak Bibi udah siap tek? Cuma karena keterbatasan sumber daya. Karena banyak istilah-istilah dalam meditasi kayak gini nih yang nggak ada bahasa Indonesianya, padanan bahasa Indonesianya. Kayak kemarin kita bilangnya selalu mindful sebenarnya kan di bahasa Indonesia kan berkesadaran penuh kan, tapi itu juga bahasa yang asing kan buat kita. Makanya tadinya kita berpikir pakai bahasa Inggris aja kali ya gitu. Tapi ya kekurangan sumber daya ya. Gak apa-apa guys, kita jalan dulu pokoknya. Pokoknya jalan dulu, gas dulu ya kan. Oke, jadi compassion atau welas asih ini itu perasaan empati yang mendalam kepada diri sendiri, orang lain, ataupun binatang atau tumbuhan atau apapun yang ada di alam semesta ini. Biasanya disertai perasaan ingin membantu. Contohnya tuh kayak misal kita ngelihat bayi, kan kita pasti seneng gitu kan, kayak sayang deh, walaupun bukan punya kita ya, maksudnya punya orang lihat di jalan. Walaupun dia nggak ngasih apa-apa ke kita juga gitu kan. Iya. Masuk. Iya kan? Betul. Compassion tuh nggak meminta balasan gitu ya ceritanya. Iya. Kayak tanpa syarat gitu kan. Atau lihat kitten, puppies ya kan, itu ya kita sayang sama mereka tanpa syarat, walaupun mereka nggak ngasih apa-apa, ya emang kita sayang aja gitu sama mereka. Nah, kalau di meditasi yang kita pelajari dari guru besar kita Bu Pisi, biasanya dalam meditasinya itu kita membantu orang lain itu, diri sendiri dan orang lain itu dengan cara memberikan energi baik. Pertama kita harus memberikan energi baik ke diri sendiri dulu, kalau sudah baru ke orang lain yang kita rasa membutuhkan, lalu baru ke alam semesta, ke hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di dunia gitu. Emang seberapa penting sih compassion ini? Maksudnya sepenting itu ya compassion gitu. Boleh kali Kak Bimbi dijelasin gitu, sepenting apa kita ini membutuhkan compassion? Penting. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita ini mengisi atau kita mencari atau kita menjadi, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena pada dasarnya kita semua ini kan wujud cinta ya.
Asik. Pada dasarnya bener. Di background ya kan, di background, di latar tuh kita semua tuh sebenarnya dari energi satu yang utuh ya, dari kasih sayang Tuhan gitu ya, dari apapun lah. Orang mungkin nggak percaya Tuhan, ya alam semesta itu bentuknya ya cinta gitu kan. Tapi yang mau aku ceritain di sini kenapa ini penting, karena kan kita udah banyak program nih ketumpuk-tumpuk, jadi yang latar belakangnya itu nggak kelihatan gitu ya, nggak, si cintanya ini tuh jadi ketutupan lah, jadi kayak gitu. Benar. Nah makanya compassion ini tuh penting banget kita sadari kembali gitu ya dalam perjalanan healing, karena compassion ini nanti akan lebih dari sekedar emotional feeling statement atau response gitu. Jadi ini tuh bener-bener spiritual practice yang jadi bahan bakar kita. Nah bahan bakar inilah yang nanti membantu kita untuk punya tenaga gitu loh dalam menyembuhkan diri dan menemukan inner peace dalam perjalanan healing kita. Jadi dia tuh sebenarnya nggak cuma tenaga doang ya, bisa dibilang tuh kayak penawar juga, karena kan healing journey ini akan sangat bumpy road gitu kan. Kamu bisa babak belur kalau kamu nggak punya compassion. Compassion ini kayak ya penawarnya gitu loh. Jadi kayak air oasis di padang pasir yang gersang disebut healing journey gitu, supaya kita tuh nggak semaput duluan gitu loh di tengah jalan. Gak pingsan duluan ya. Iya gitu. Benar. Jadi si compassion itu bisa bantu kita untuk menerima segala situasi, orang, kondisi dengan seapa adanya. Terus bantu kita juga bisa memproses emosi dengan penuh welas asih tadi ya. Jadi kita gak terlalu keras juga sama diri sendiri. Kita bisa sabar gitu, jalaninnya tuh bisa istiqomah, apa itu bahasanya, bisa langgeng gitu, bisa sustainable gitu loh perjalanannya tuh konsisten kayak gitu, karena kita punya compassion ini. Terus kita juga jadi less judgment, baik pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kita kayak nggak julid banget gitu ya, atau enggak? Ya kan apa sih judgment ya? Julid itu termasuk judgment ya, kita kan menilai orang begini, kok begini sih, kok begitu sih gitu. Kok aku malas banget sih, kok aku gini, aku begitu. Nah itu kan sebenarnya bentuk judgment terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Nah, saking pentingnya juga tuh di trilogi ini, bahkan dia yang pertama kan dibandingkan yang lainnya. Betul, kan. Karena fondasinya. Tuh, ini bekal kita, bekal nggak tuh? Iya, bekal kita untuk uang saku. Iya benar, modal utama. Gimana? Ya sebagai orang yang ahli investasi ya, ini adalah modal utama. Kalau nggak ada modalnya nih, nggak ada suntikan dana nih. Bener. Nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ngapa-ngapain, malah yang ada ngeliat doang gitu. Iya, cuma nonton. Terus emang orang yang kurang compassion itu ada ciri-cirinya ya? Ada dong. Atau kayak gimana sih orang-orang yang kurang compassion itu? Sebenarnya yang kebanyakan compassionnya tadi ya, aku bilang kan compassion itu sebenarnya semua orang sudah punya pada dasarnya, sudah utuh, sudah ada. Tapi kan kita suka ketutup nih si compassion kita dengan program-program yang kita punya. Ciri-cirinya apa sih? Nah salah satu, ya mungkin kalau teman-teman ada yang mau men-checklist gitu ya, di skor mungkin ada apakah sebenarnya nggak iya atau tidak gitu ya Kak? Enggak. Ada spektrumnya lah, balik lagi. Betul. Ada satu waktu yang mungkin kita benar-benar bisa melihat dengan jelas compassion. Ada yang saat satu waktu yang mungkin itu benar-benar tertutup kabut gitu ya, kabut programming kita atau luka-luka kita gitu ya. Nah kalau lagi tertutup, biasanya ciri-cirinya yang pertama, tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Contoh paling mudah misalnya scrolling. Flexing aja nih orang gitu kan misalkan. Ya mungkin terlepas dari orang itu flexing atau enggak, kalau ada tuh nges-nges di hati kita kayak gitu, jangan-jangan apa nih gitu ya, kita nggak seneng ngelihat achievement orang, atau misalkan kalau ada orang ada kabar gembira, kita nggak bener-bener kayak I'm happy for you gitu, kayak oh gitu selamat ya, basa-basi aja selamatnya, selamat ya gitu. formalitas gitu kan. Atau mungkin lebih parahnya lagi, senang melihat orang lain susah. Aduh, ini tega sih kalau ini udahan ya. Iya kan, ada juga yang kayak gitu, kayak dia sih emang nyinyir, rasain makanya kena kan batunya. Iya kan, atau mungkin iya kayak kita nonton ini deh, apa namanya, film-film penjahat dan jagoan gitu kan, penjahatnya jadi terkena rasain tuh kan. Kalah dia, rasain gitu kan. Ya mungkin emang ada benar juga, tapi kan sebenarnya kita nggak harus terbawa sama perasaan rasain itu kan sebenarnya udah pelajaran orang masing-masing gitu ya. Terus yang berikutnya adalah merasa nggak layak, kau mendang-mending. Itu lebih pada diri sendiri ya gitu. Iya benar, ke diri sendiri.
berarti kan punya sebenarnya semuanya tuh balik lagi sih, kita ke orang lain tuh sebenarnya kalau kita mau mengakui sebenarnya kita ke diri kita sendiri juga seperti itu. Jadi kayak aku bilang, orang yang julitin orang itu sebenarnya pasti dia juga ngejulitin diri sendiri. Yes. Gitu, itu nggak terlepas ya, karena sebenarnya kita tuh ya cuma menjadi orang lain tuh cuma refleksi dari diri kita doang sih kayak gitu. Terus merasa nggak layak. Nah jadi kayak kaum mendang-mending yang tadi ya, pelit sama diri sendiri. Coba contohnya gimana Tan mungkin? Kehidupan sehari-hari. Misalkan pengen beli waffle nih, ya kan? Kayak seseorang. Terus dia bilang, ya ampun tepung doang, tapi harganya segini ngapain sih beli gitu Ya kan? Padahal kalau dikasih tepung sendiri juga nggak jadi waffle. Iya nggak jadi waffle juga sih. Mendingan beli pisang goreng, ya kan? Jadi banana split. Itu baru waffle, belum hal-hal yang lebih penting lagi ya iya, kan? betul. Nah sama kayak di episode sebelumnya kalau nggak salah Nora pernah bilang ya kayak merasa nggak layak bisa juga ya nantinya timbul jadi pattern lagi tuh. Ya kan maksudnya ada orang yang bener sayang malah jadi dicurigain mulu misalkan kayak gitu. Terus habis itu ya itu tadi karena dia ngerasa nggak layak, dia sendiri mungkin nggak bisa mencintai dirinya sendiri sehingga kok orang lain bisa menerima aku apa adanya sih, ini tidak benar kayak gitu, merasa nggak benar. Padahal harusnya itu emang bener. Padahal yang bener yang gitu, yang menerima apa adanya gitu. Terus habis itu yang berikutnya adalah judgmental, ya penuh dengan judgment ya tadi itu yang kita mengkritik diri sendiri dan mengkritik orang lain secara berlebih kayak gitu, nggak netral ya, jadi kayak nggak netral aja gitu. Terus yang satu lagi adanya penolakan tuh kayak gimana sih? Mungkin nggak familiar ya didengar, tapi padahal sehari-hari tuh sering banget kita mengalami penolakan ini. Paling gampang sih dalam sebuah hubungan ya, baik ke orang tua, ke anak, ke pasangan, ke teman deh. Kadang-kadang kan kita nggak suka, dia tuh gini banget sih gitu. Pernah nggak sih punya teman yang kayak, sebel banget deh, dia tuh curhat-curhat doang, tapi dikasih saran tuh nggak dikerjain, kenapa sih? Nggak mau berubah-berubah gitu mulu deh gitu kan. Terus sebenarnya tuh ada penolakan gitu. Kita berharap dia jadi orang yang A B C D F G kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita nggak menerima dia seapa adanya dia, padahal ada ekspektasi ya. Padahal dengan kita punya compassion, itu tuh kita jadi membantu kita juga untuk menghargai perjalanan orang lain gitu, dan perjalanan diri kita sendiri gitu. Itu sih yang penting menurut aku. Betul, mau nambahin dikit ya. Ini kan contohnya agak negatif ya. Semua negatif. Semuanya negatif ya. Tapi sebenarnya ini pengalaman aku sendiri juga. Jadi aku belajar medit itu udah jalan tahun keempat lah ya gitu. Sedangkan ada nih teman aku baru mulai. Nah, dia tuh udah kan biasanya kalau udah lama medit mulailah melihat vision atau mendapat jawaban gitu. Sedangkan kan kalau baru mulai, kok gue nggak ngeliat apa-apa ya. Apalagi kalau offline bareng sama Kapisi ya kan semua orang ada yang baru, ada yang udah lama segala macam. Nah itu dia iri dengan pencapaian orang lain. Maksudnya kayak kok gue nggak bisa kayak dia sih. Lo starting pointnya aja beda gitu kan. Kayak aku udah di halaman 10, dia baru halaman 1 misalkan. Nah itu juga salah satunya lack of compassion karena nggak menghargai perjalanan kita. Betul. Jadi sebenarnya bukan berarti yang meditasi duluan atau yang inner work duluan artinya dia nggak melalui healing ini ya. Healing ini tuh nggak melulu tentang, ada kok orang-orang yang aku tahu gitu ya, mungkin dia jalannya nggak lewat meditasi atau mungkin dia juga jalannya nggak lewat inner work yang harus journaling, tapi memang entah kenapa dia punya software bawaan yang ikhlas misalkan orangnya. Ya udah, jadi apa yang dia jalani dia ikhlas aja misalkan, apa yang enak ya kalau kayak gitu ya. ada orang-orang yang kayak gitu emang santai aja bawaannya santai gitu aja. Jadi hidupnya dia juga gue nggak tahu ya kehidupan dia sebelumnya dia udah sejedar apa ya, jadi sekarang udah tinggal menuai doang ya kan, kita juga nggak pernah tahu gitu. Jadi memang intinya kita nggak perlulah terikat sama harus begini sebenarnya enggak gitu. Cuma ini kan memang secara common yang kita alami sekarang tuh kebanyakan tuh yang seperti ini kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau kita mau melatih compassion itu sendiri, itu kan kayaknya ya kalau yang aku tangkap harusnya kan pasti mulai dari diri sendiri dong ya nggak sih gitu. Atau gimana cara
memulai compassion itu gitu? Apakah harus dari diri sendiri dulu atau kayak tadi yang dikasih contoh Kak Bimbi atau Naura kan gimana caranya compassion ke orang lain. Nah, kalau ke diri sendiri dulu tuh kayak gimana caranya gitu? Atau gimana stepnya lah istilahnya kayak gitu. Mungkin siapa nih yang mau kasih penjelasan ya? Naura ya. Jadi compassion bahkan di pelajaran meditasinya Kak Pisi pun compassion itu harus ke diri sendiri dulu. Nah, sebelum kita beri ke orang lain kita harus compassion ke diri kita sendiri dulu. Nah, gimana kita compassion ke diri kita sendiri dulu? Ya kita harus mengisi tangki cinta kita ya kan. Iya. Nah, berarti kita harus cinta kepada diri sendiri dulu, self love dulu pertama. Kita harus punya self love, baru kalau tangki cintanya udah penuh baru bisa dibagi ke orang lain. Ya. Nah, aku mau bahas dikit tentang ini loh yang beredar di masyarakat, 5 Love Language by Gary Chapman, ya kan? Ya. Ada word of affirmation, physical touch, quality time, receiving gift, sama act of service. Ya. Nah, orang itu kan ada persepsi yang sedikit salah, cuma sedikit. Sebenarnya benar, cuma kayak agak sedikit salah aja gitu. Jadi orang berpikirnya itu cuma untuk mencintai orang yang kita cintai. Kayak love language mencintai, misal kayak aku mencintai Kak Bimbi gitu. Oh ya, Kak Bimbi mencintai suaminya, gak usah aku deh. Gak apa-apa loh. Emang Indonesia aja yang mengartikan kata cinta itu adalah harus cinta pasangan. Untuk pasangan gitu. Padahal arti itu sebenarnya bahasa Inggrisnya love dan love itu to everywhere. To everywhere lagi, to everyone gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak orang berpikirnya love language itu adalah bagaimana kita mencintai pasangan kita gitu. Padahal enggak, ini juga bisa diterapkan untuk mencintai diri sendiri. Yeah. Nah, ada caranya. Kita tahu love language kita tuh yang mana. Itu cara paling gampangnya gini. Kalau kita lagi capek banget, yang benar-benar capek, drain banget, gak ada energi lagi gitu ya. Iya, mentok. Kayak udahlah udah mentok nih gitu. Apa yang kita pikirin pertama? Kayak kita mau ngapain sih pertama nih supaya nggak capek lagi gitu. Nah, untuk orang-orang yang word of affirmation biasanya nulis diary gitu, atau journaling, journaling, ngomong sendiri di kaca kayak nggak apa-apa kok, bisa kayak gitu. Kalau physical touch itu biasanya pijet, capek nih, mau pijet, pengen dipeluk, sepak. Gue bayanginnya langsung spa loh Kak, gitu. Kayak gitu. Tapi kalau udah capek di rumah kayak pengen peluk gitu, kadang-kadang ngecasnya cuma boleh. Anak-anakku sini anak-anakku peluk. Kalau quality time itu ya biasanya ngobrol atau ya udah Netflix and chill, ya me kan. Time juga. Me time, mandi juga berendam gitu kan. Kalau receiving gift itu nunggu paket. Itu juga bener. Receiving gift nunggu paket ya. Padahal beli pakai duit sendiri. Iya, nunggu GoFood. Kan self love. Oh iya. Terus belajar hal baru, daftar kelas baru itu juga masuk ke receiving gift. Terus yang terakhir act of service, biasanya bersih-bersih. Ada kah orang-orang yang kalau capek dia malah lebih suka bebersih tuh ada? Iya. Ada orang nyokap gue lagi. Jadi kalau kita nganggur tuh kayaknya nggak boleh gitu ya. Kayaknya kurang faedah gitu. Nah, jadi self love language tadi selain bisa kita pakai untuk mencintai orang yang kita cintai dengan benar, dengan yang sesuai lah, self love language mereka lah ya gitu. Betul. Itu juga bisa kita pakai untuk mengisi tangki cinta kita supaya kita lebih compassion ke orang lain. Asik. Gitu. Betul. Nah, tapi nih apapun gak boleh yang berlebihan ya. Emang. Oke, makan gak boleh berlebihan. Nah, sama self love juga gak boleh berlebihan, karena kalau self love berlebihan itu bisa jatuhnya narsisism. Nah, NPD gitu kali ya? Iya. Zaman sekarang. Zaman sekarang gitu banyak ya. Banyak sih, banyak. Tapi itu kan kayaknya mereka malah jadi sadis sama orang lain gitu gak sih? Iya sih, rada jatuhnya compassion ke diri dia sendiri berlebihan, terus tapi nggak kasih ke orang gitu ya. Orang, iya, jadi kayak
tangki tumpah-tumpah nih tapi nggak dikasih ke orang lain, dan dia juga udah kayak bingung kan nampungnya gimana gitu. Tapi kalau compassion yang kayak gini, ini tuh kayak ke ego nggak sih? Iya, jatuhnya ke ego sih. Karena dia compassionnya tuh bukan dari sumber yang sesungguhnya, selama si programnya dia tuh masih bercokol di situ gitu, kayak program-program luka, trauma dan lain sebagainya ya. Gitu nggak? Iya kayak gitu. Contoh paling simpel lagi nih. Misal tadi kayak receiving gift kan menerima paket ya, tapi kalau belanjanya terus-terusan bahkan kayak nggak punya duit dipaksain untuk tetap belanja, itu juga kan jatuhnya narsisism dia. Iya. Ya kan? Dengan dalih mau self love Iya. gitu. Jadi masuknya kayak escapism yang kayak episode pertama gitu. Jadi kabur lagi dari perasaan atau dari perasaan kurang atau apapun yang dia rasain, ya nggak sih? Betul. Nah kalau menurut aku ini tuh jadi kayak bukan ritual-ritual lain juga gitu loh. Oh berarti aku harus begini, aku harus ke spa setiap aku capek misalkan kayak gitu ya. Iya, bukan gitu juga. Iya, tapi maksudnya intinya tuh jadi bener-bener kita tuh punya acceptance, penerimaan tanpa syarat ke diri kita sendiri, dan kita tuh punya kesadaran bahwa diri kita tuh ya udah utuh gitu, nggak kurang apapun, udah sempurna seapa adanya kayak gitu. Apapun kondisi kita. Betul. Kayak gitu sih. Adapun ya hal-hal itu ya membantu untuk kita mengisi kembali energi-energi kita itu yang tadi mungkin capek atau apa ya. Kita kalau kita emang butuh menyemangati dengan ngobrol sama diri sendiri dengan jurnal atau apa ya, itu kan cara ya gitu. Kembali lagi yang harus diproses ya perlu diproses, harus dilepas ya harus dilepas, kembali ke cinta yang udah diri kita seapa adanya kayak gitu. Asik. Cinta yang apa ya, yang tulus gitu ya, tulus untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kayak kenapa aku selalu bilang cinta itu, bukan aku juga sih, maksudnya memang mungkin kalau kesadaran yang orang yang udah punya kesadaran dengan cinta ini, ya cinta ini tuh berbackground yang membackgroundi kita semua gitu loh. Setuju banget. Gitu. Jadi emang kalau kita dasar udah bisa hidup ini tuh cinta itu. Kalau gitu kita udah bisa tap into that kind of love, the love that in yang background kita ini, itu artinya kita udah tap into the power of yang pencipta alam semesta kayak gitu loh. Karena ya sumbernya ya si love ini gitu. Karena setelah kita menjalani healing journey, pada akhirnya semuanya itu base-nya itu unconditional love, ya kan? Kayak mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan mencintai semua makhluk yang ada di dunia ini. Iya, bahkan mencintai hidup gitu. Ya udah hidup dengan hidup untuk hidup aja gitu. Udah. Betul. Oke guys, aduh dalam banget ya sebenarnya materi compassion ini, karena itu supaya diri kita tetap ajak ya. Menurut aku supaya kita tetap ajak dengan kondisi nggak cuma dari dalam diri, di keluarga, ataupun bahkan kalau kita mendengar semua berita yang masih semrawut ini. Betul. Baliknya ke apa lagi sih sebenarnya? Baliknya ya ke compassion itu tadi kan. Gitu. Kita supaya kita tetap bisa berdiri gitu ya. Jadi jangan lupa buat sayang ke diri kita sendiri, protect your peace menurut aku gitu ya. Iya, betul. Itu penting banget ya. Inner peace. Protect your peace dengan apa ya? Dengan compassion itu tadi. Dengan sayang sama diri sendiri, baru kita kasih ke orang-orang lain dan orang terdekat gitu. Dan jangan lupa juga selain compassion, trilogi atau pilar kehidupan asik. Itu masih ada 2 lagi yang penting nih. Betul. Yang nggak bisa cuman compassion doang nih. Gak pasti bisa. ada gandengannya. Mereka gandengan bertiga. Iya, nggak bertiga. Kayak kita bertiga. Aku kayak bagian surrender deh. Pasrah aja, nggak ngerjain PR, pasrah. Gimana sih, gue aja yang surrender. Ya udah, aku forgiveness. Bagian maafin udah dikasih tahu, nggak nurut-nurut juga, maafin aja ya nggak know. Kan teman aku banyak yang gitu ya. Ada compassion, ada forgiveness dan surrender. Oke. Kita lanjutin ke next episode untuk forgiveness dan surrendernya. See you. Gak mau pergi Kak Bimbi. Aku masih betah di sini. Bye guys.